Shinta News and Talk. Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Singapura mencapai kesepakatan terhadap 26 kerjasama usai pertemuan tahunan Leaders Retreat bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Jakarta pada Senin kemarin. Kerjasama itu meliputi berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pertahanan, hingga pendidikan. Selain itu, Presiden Prabowo mengungkapkan kerjasama sektor ekonomi menjadi poin utama dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura. Bagaimana peluang kerjasama ini telah meningkatkan perekonomian domestik? Kita akan jumpai jurusan hubungan internasional FISIP UNAS Jakarta, Dr. Robi Nurhadi, SIP MSI. El Shinta News and Talk. Pak Robi, meskipun kemarin sudah ada kerjasama, hari ini juga Presiden menyambut juga Presiden atau Perdana Menteri India Narendra Modi ya. Saya ingin sebenarnya menyampaikan kalau untuk pertemuan kemarin itu kan ada 26 kesepakatan. Kira-kira dari 26 kesepakatan yang kemarin sudah dibahas antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Singapura diwakili oleh kepala negara kepala masing-masing, kira-kira sektor real mana yang diproyeksikan akan menerima sentimen paling positif dari aliran dana modal asing ini, dan bagaimana kemudian MOU ini akan berdampak menggerakkan indikator fundamental ekonomi kita, Pak Robi? Pertama, semua negara sedang punya masalah dengan ekonomi domestiknya, sehingga pilihannya merubah yang tadinya mengedepankan rivalisasi beralih menjadi sinergi. Dan sinergi ini tentu ada negosiasi. Nah, salah satu negosiasi penting yang dilakukan Indonesia terhadap Singapura adalah itu di sisi ekonomi merubah dari gateway itu menjadi connectivity atau konektivitas rantai pasok. Yang tadinya Singapura itu menjadi pintu masuk investasi, sekarang itu bikin pabrik bareng lah kira-kira gitu. Jadi membangun ekosistem yang saling menguntungkan, terutama di sektor energi hijau ya, hilirisasi dan ekonomi digital. Nah, kita tentu punya histori dan kapasitas yang cukup ya, karena memang kita punya pintu depan di Batam, Bintan ya, dan Karimun misalnya, yang memungkinkan kita bisa menjadi bagian dari proses itu. Yang kedua juga memang isu keamanan. Kita memang susah untuk bisa menafikan bahwa saat kita ingin pemasukan makin lancar, maka kita mesti mengantisipasi kendala yang berangkat dari potensi adanya ancaman baik langsung maupun tidak. Yang langsung ini kan berkaitan dengan jalur dagang di Selat Malaka, yang tidak langsung itu berkaitan dengan posisi kita yang menjadi second layer atas kepentingan besar China dan Amerika. Oleh karena itu, di sisi ini ya, isu Natuna, Laut Cina Selatan dan lain sebagainya akan dihadapi dalam dua konteks. Satu, menegaskan netralitas ASEAN ya, atau ASEAN itu jadi center, bukan anggota ASEAN yang jadi center. Nah, ini yang kemudian saya kira dibangun komitmen kuatnya, dan keduanya berkaitan dengan pertahanan maritim. Pertahanan maritim ini memastikan tidak ada blank spot ya, yang tidak terbaca untuk kapal-kapal dagang yang dia melakukan ghosting lah gitu. Jadi kapal hantu di situ. Maka itu menjadi penting ya. Dan yang terpenting juga adalah kesan bahwa di Singapura itu kan jadi surga para investor untuk melakukan hal yang positif ataupun hal yang kadang tendensinya negatif ya. Nah, di situ Indonesia berpandangan bahwa, atau saya melihat Indonesia itu melihat Singapura itu menjadi salah satu melting pot
uang-uang kita ada di situ, ya, yang kemudian harus diambil sisi manfaatnya apa tanpa mengganggu lah kepentingan Singapura di situ. Oleh karena itu isu soal ekstradisi yang sudah selesai itu beralih pada posisi bagaimana memastikan dana-dana itu bisa memperkuat salah satunya tentu ke Danantara gitu ya. Dan tadi kan disebutkan juga soal pendidikan. Saya kira memang saya harus lihat, meskipun saya pernah kuliah di Malaysia, tapi memang agak berbeda dengan saat ini ya, sehingga potensi Singapura sebagai pusat kunjungan pendidikan itu juga menjadi penting. Apalagi Agus Yudhoyono kan lulusan Nanyang tuh, dan banyak menteri-menteri kita yang juga dari Singapura, tetapi memang dalam konteks kerjasama ini yang diperkuat adalah berkaitan dengan AI, biotech, energi terbarukan. Ada satu hal yang juga penting berkaitan dengan konektivitas ya, terutama integrasi QRIS ya. QRIS itu kan Indonesia banget ya, dan ini bagaimana kemudian bisa diterapkan di Singapura sehingga mobilitas orang-orang Batam ya, atau siapapun kita ke Singapura itu tidak mengalami kendala, dan itu tentu menguntungkan di sisi kelompok retail, UMKM dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah perjanjian yang sekarang itu relatif lebih setara dan produktif ya. Kita tidak lagi jadi istilahnya the sitting duck dalam perang pasar itu ya. Yang hanya kemudian dilihat sebagai pasar, sementara investasi nyangkut di Singapura. Tapi sekarang tarikannya adalah ayo bangun industri bareng. Dan memang Singapura itu kan dihadapkan pada waktu. Jadi konsep negara yang punya persoalan dengan waktu itu adalah salah satunya Singapura, karena dia makin lama dia akan makin kekurangan lahan untuk menampung banyak hal, baik penduduknya maupun hal-hal yang bisa di replacement ya, ditempatkan ulang. Salah satunya adalah hal-hal yang membuat space-nya besar pada saat yang sama itu penting, yaitu data center, pabrikasi, manufacture dan lain sebagainya. Mungkin itu sementara. Iya. Kalau kita melihat kan ini kan ada banyak sekali kesepakatan ya. Tapi saya sempat menyimak jika Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa sektor ekonomi ini menjadi salah satu poin yang utama. Tadi juga persoalan geopolitik, sehingga masing-masing negara dalam tanda kutip mungkin ingin mengamankan kepentingan negaranya masing-masing. Termasuk juga perjanjian ini juga pasti dalam rangka untuk itu. Tapi kalau dilihat dari kacamata geoekonomi, sebenarnya sektor turunan apa dari kesempatan ini yang kemudian bisa memberikan multiplier efek yang cepat dan signifikan dalam mendongkrak perekonomian domestik kita, Pak Robi? Kalau tadi dijelaskan ada beberapa hal, tapi kira-kira mana yang paling memungkinkan untuk mendongkrak perekonomian kita? Kalau dilihat dari klaster ya, yang muncul kan salah satunya energi hijau ya. Singapura itu perlu listrik dari Indonesia, dan itu peluang ya bagi kita untuk mendapatkan investasi pada saat yang sama. Tentu saja itu mendrive ekonomi ya. Kan problem kita itu kemarin ya, kita itu banyak uang yang masuk di dalam bentuk saham yang volatilitasnya itu terlalu tinggi. Kapanpun kemudian ada isu yang negatif seperti sell Indonesia gitu ya, lalu kemudian sekian puluh triliun itu keluar. Nah, itu tidak akan terjadi kalau yang masuk adalah FDI, Foreign Direct Investment. Nah, energi hijau atau apa yang ditandatangani itu
relatif lebih pada investasi yang berputar, mengendap, bukan yang sifatnya terlalu cair untuk tidak bisa ditahan. Dan itu tentu masalah ya. Yang kedua kan berkaitan dengan kek di Batam, Bintan, Karimun ya, atau hilirisasi semikonduktor dan farmasi. Lalu di sektor ketahanan pangan itu kan kita ini kan punya banyak potensi ikan ya itu. Dan salah satu problem kita adalah kita tidak cukup atau masih harus cukup kuat dalam bisa menjual ke pasar global melalui penguatan logistik cold storage-nya. Lalu kemudian dari sisi kesehatan, ya, pendidikan vokasi dan lain sebagainya. Singapura akan mengalami problem ke depan ya kalau kemudian tidak bersinergi dengan kita, karena kalau pilihannya ke Malaysia ya tidak sederhana karena kisahnya istilahnya beranak dari Malaysia. Dan itu kan menyisakan hubungan-hubungan psikologis yang kalau dalam konteks politik bisa tidak terlalu nyaman gitu. Itu mungkin poinnya ya. Oke. Artinya sebenarnya tidak hanya ekonomi ya. Kalau kita lihat juga ada konteksnya semisal dalam pertahanan keamanan juga sempat dibahas dalam poin kesepakatan itu. Apakah ada di sini Pak Robin juga melihat ada peluang dari kerjasama pertahanan ini, efek rambatannya, semisal ada transfer teknologi pertahanan atau mungkin juga investasi industri strategis dalam konteks pertahanan yang pada akhirnya bisa menjadi bisa menjadi kekuatan kita untuk meningkatkan pertahanan kita. Ya, memang pertahanan salah satu yang diambil penting ya, yang tidak lagi berkutat pada soal latihan gabungan rutin, tetapi sudah pada upaya merespon tantangan di Indo-Pasifik. Dan ini satu hal yang memang tidak bisa diabaikan ya. Jelas potensi pertukaran data intelijen dan hal-hal yang lain yang sifatnya menempatkan Singapura dalam posisi sebagai melting pot investasi ataupun teknologi. Pada sisi kita tentu kapasitas pertahanan yang lebih memungkinkan untuk bisa menjadi backbone ya, penanganan dalam batas tertentu ya terhadap ancaman yang mungkin bisa kuat ya dari arus Selat Malaka. Yang mungkin menurut saya juga menjadi penting adalah mengantisipasi pembukaan terusan kera di selatan Thailand. Ini kan juga sesuatu yang menjadi momok yang menakutkan bagi Singapura dan tentu imbasnya ke Indonesia, karena terusan kera itu kan membelah alur laut dari India bisa langsung masuk ke Vietnam kan gitu. Artinya tidak lagi melalui ini, dan itu kalau terjadi ya bahaya besar bagi Singapura dan tentu juga Indonesia. Maka memang perlu ada hal yang dikuatkan minimalnya dari sisi sektor ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Dari sisi ekonominya yaitu tadi era kekuatan jasa Singapura sebagai meeting point dari banyak kepentingan ekonomi, bahkan mungkin bisa sampai 60% ekonomi dunia gitu. Di situ itu harus beralih pada posisi yang sifatnya itu tadi gitu, dari sekedar investasi itu harus menjadi bangun pabrik bareng. Nah dari sisi pertahanan jelas ya bahwa kan salah satu kedaulatan penting itu selain laut adalah udara, dan udara ini harus diakui Singapura punya
teknologi yang canggih untuk mengelola flight information regional. Meski sudah diratifikasi oleh kita, sudah diadopsi oleh kita, gitu ya. Ini tetap memerlukan satu penguatan-penguatan yang ya memberi manfaat kepada kita. Demikian. Baik Pak Robi, terima kasih Pak Robi sudah berbincang dengan El Sinta pada kesempatan siang ini Pak Robi. Selamat siang Pak Robi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian wawancara kami dengan pengamat dari jurusan Hubungan Internasional FISIP UNAS Jakarta, Dr. Robi Nurhadi, SIP MSI. Kami juga tadi sudah mencoba untuk menghubungi tenaga ahli Bakom RI. Kami mencoba menghubungi Bambang Aditya Warman dari Bakom RI, namun belum bisa memenuhi undangan El Sinta untuk on air.